Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang garis bilangan dan koordinat. Sebelumnya sudah sering kita jumpain garis bilangan itu apa, karena pada mata sebelumnya di aljabar elementer itu sudah dibahas bagaimana yang dikatakan dengan garis bilangan. Pada mata kuliah geometri analitik bidang kita ingin mengulang sedikit apa itu garis bilangan. Garis bilangan merupakan garis yang titik-titiknya itu dikaitkan dengan bilangan-bilangan real. Sedangkan hal yang dijelaskan pada garis bilangan itu disebut dengan koordinat garis, dan yang menyatakan suatu titik yang diberikan disebut koordinat titik tersebut. Nah, titik itu disebut grafik dari suatu bilangan. Sistem koordinat. Kalau kita berbicara sistem koordinat, itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu koordinat kartesius. Kita misalkan suatu titik A dapat dinyatakan pasangan berurutan A, X, Y, seperti pada gambar ini. Ini adalah sumbu X-nya, sumbu horizontal, sedangkan ini adalah sumbu Y-nya, sumbu vertikal. Pada suatu titik pasangan berurutan di A, di mana X itu adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Nah, X itu adalah jarak titik A terhadap sumbu Y. Ini adalah X. Kita lihat ya. Kemudian jarak titik A terhadap sumbu Y. Sumbu X, maka itu adalah Y. Yang perlu kita ingat bahwa pada koordinat kartesius itu setiap memiliki kuadran. Ada 4 kuadran, seperti pada pembahasan kedua tadi. Ada kuadran pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sangat diperhatikan setiap kuadran. Jika kuadran pertama itu kedua-duanya positif, X dan Y. Kuadran kedua, X negatif, Y-nya positif. Kuadran ketiga, X negatif, Y-nya negatif. Dan kuadran keempat, X positif dan Y-nya negatif. Ini ada contoh soal. Diberikan titik A sampai F, di mana titik-titik tersebut bisa membentuk sebuah garis lurus. Jadi berdasarkan aksoma garis lurus, untuk menggambarkan sebuah garis itu minimal dibutuhkan 20 titik saja. Jadi kalau kita lihat di titik A, X, Y, titik A itu adalah 2,1, di mana X-nya 2, Y-nya 1. Kita lihat pada gambar, X-nya adalah 2 pada sumbu X, kemudian Y-nya adalah 1 pada sumbu Y, sehingga terbentuklah titik A, dan seterusnya. Ini bisa dilihat sendiri juga ya, soal pembahasannya. Kemudian kita melihat yang kedua, koordinat kutub. Koordinat kutub itu tidak jauh berbeda dari koordinat kartesius, hanya saja karena dia dikatakan kutub, dia berhubungan dengan sudut. Di sini suatu titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut A, R, alpha, di mana R itu adalah jarak titik A terhadap titik asal. Titik A terhadap titik asal, ya, atau bisa juga disebut dengan titik pangkal 0,0, dan ini merupakan R. Sedangkan alpha itu adalah besar sudut antara sudut X positif terhadap garis OA. Disinilah dia terbentuknya sudut di antara garis OA dengan garis sumbu X positif itu akan membentuk sudut. Di perbedaan dengan koordinat kartesius, kalau koordinat kartesius adalah X, Y, di mana pada kutub itu X itu diganti dengan R, sedangkan Y itu adalah alpha, yaitu sudut. Perlu diingat bahwa besar sudut di berbagai kuadran itu berbeda. Nah, ini seperti pada pembahasan tadi pertama itu. Kemudian yang terakhir yaitu adalah koordinat miring. Koordinat miring itu hampir serupa dengan koordinat kartesius, tapi di sini terjadi perbedaan karena dia tidak siku-siku atau tidak tegak lurus. Nah, seperti namanya koordinat miring, berarti titiknya yang bentuk itu oleh ketika dihubungkan dua garis itu miring. Di sini apabila suatu sumbu X memotong sumbu Y di titik yang tidak siku-siku, maka letak sebuah titik T dapat ditentukan dengan pertolongan menarik dua potongan garis yang sejajar dengan sumbu-sumbu koordinatnya. Jika absisnya P dan ordinatnya Q, maka koordinat titik itu adalah P, Q. Kita lihat lagi hubungan koordinat kutub dan kartesius. Pada gambar di samping,
antara koordinat kutub dan kartesius itu memiliki hubungan di mana jika kutub dan titik asal itu impikan ataupun suatu titik apabila kutub dan titik asal itu impikan antara koordinat kutub dan kartesius, maka kedudukan titik itu dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi di sini apabila kutub dan titik asal impikan, demikian pula sumbu kutub sesuai posisi juga diirikan, maka kedudukan titik dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, ini adalah koordinat kartesius sama dengan r, theta. R, theta itu adalah kutub. Jadi jika diimpikan, maka px, y sama dengan r, theta. Jadi memiliki hubungannya di sini ketika dia diimpikan. Nah, dari rumus segitiga diperoleh hubungan sebagai berikut, seperti pada gambaran sebelumnya. Maka yang pertama, jika diketahui koordinat kutub r, alpha, x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta. Nah, ini kita peroleh dari menggunakan perbandingan segitiga pada siku-siku dengan cara menggunakan rumus sinus. Jadi di sini sinus itu adalah sisi depan dibanding dengan sisi miring. Jadi sin theta, karena tetanya di sini, maka di depan sudut theta itu ada y dibandingkan dengan r. Maka sin theta sama dengan y per r, sehingga dikalikan silang dengan proses aljabar menjadi y sama dengan r sin theta. Begitu juga untuk kosinus. Cos theta itu adalah samping per miring, yaitu x per r, sehingga untuk mencari nilai x-nya berapa, maka dikalikan silang, maka x sama dengan r cos theta. Jadi seperti pada gambar ini, maka kita menghasilkan rumus seperti ini. Begitu juga yang kedua, jika diketahui koordinat kartesius x, y, maka berlaku rumus Pitagoras, di mana pada gambar terdapat segitiga siku-siku, di mana teorema Pitagoras itu dinyatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama jumlah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Nah, jadi di sini r kuadrat sama dengan akar i kuadrat tambah i kuadrat, atau r sama dengan akar i kuadrat tambah i kuadrat, di mana theta itu adalah arcus sin y per r sama dengan juga dengan arcus cos x per r. Jadi bisa salah satu kita gunakan sama. Nah, kemudian yang ketiga, ketentuan yang ketiga dari rumus 1 dan 2, nah, ini punya syarat, jika x itu tidak boleh sama dengan 0, maka perbedaannya hanya pada sudut. Kita menggunakan arcus tangan y per x. Nah, dan di sini diberikan dua nilai theta yang berbeda, yaitu theta itu antara 0 sampai 2pi, atau dari 0 sampai 360 derajat. Dan untuk menentukan nilai theta yang benar, itu perlu diperhatikan letak titik P, apakah di kuadran 1 atau 2, ataukah di kuadran 2 atau 4, apabila dipilih nilai theta yang lain. Oke, contoh soal yang pertama, itu diketahui koordinat kutub. Perintahnya yaitu mengubah ke koordinat kartesius dengan menggunakan rumus yang sudah kita dapatkan tadi, maka bisa kita lihat seperti ini. Maka hasilnya adalah 4,4/3. Oke, kemudian kita lihat contoh yang kedua, itu kebalikannya. Ini diberikan koordinat kutub, diubah ke, maksudnya diberikan koordinat kartesius, kita mengubahnya ke koordinat kutub. Di titik A 4,4/3 itu merupakan kartesius, maka untuk mencari koordinat kutub kita menggunakan rumus yang sudah ada tadi, maka menghasilkan 8,60 derajat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.